Setelah melakukan perencanaan dan penganggaran, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah penggunaan BMN. Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN diwujudkan dalam penetapan status penggunaan BMN atau PSP. Klik panah lanjutkan untuk produser. Subjek dan objek penetapan status penggunaan BMN dapat dilihat dari sisi pengguna barang dan pengelola barang. Klik masing-masing karakter untuk melihat penjelasannya. Pengguna barang, selain tanah atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau perolehannya kurang dari atau sama dengan 100 juta rupiah. Pengelola barang, yaitu tanah dan bangunan, selain itu juga harus memiliki bukti kepemilikan atau perolehannya lebih dari 100 juta rupiah. Terakhir, BMN yang dari awal pengadaan untuk PMPP atau hibah. Terdapat 4 lingkup penggunaan BMN, yaitu penetapan status penggunaan BMN, pengalihan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN, penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penggunaan barang milik negara, mari kita lanjutkan dengan pemanfaatannya. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerjasama infrastruktur dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ada beberapa kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola dan pengguna barang dalam pemanfaatan barang milik negara. Klik setiap karakter untuk melihat penjelasannya.
Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang. Berikut adalah kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna barang. Ada 5 bentuk pemanfaatan barang milik negara, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun seraguna, serta kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Klik tombol lanjut untuk melihat pembahasan dari masing-masing bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan barang milik negara yang pertama adalah sewa. Sewa adalah pemanfaatan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyewaan barang milik negara, yaitu jangka waktu sewa, pihak yang dapat menyewa, besaran sewa, dan prosedur penyewaan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Jangka waktu sewa paling lama adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Sedangkan penetapan jangka waktu sewa dilakukan oleh pengguna dan pengelola dengan periodisitas sewa per tahun, per bulan, per hari, atau per jam. Pihak yang bisa menyewa BUMN adalah Pemda, BUMN atau BUMD, swasta, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah atau negara, dan badan hukum lainnya. Besaran sewa yang harus dibayar ditentukan oleh tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa. Prosedur sewa barang milik negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu dari pihak pengelola barang dan dari pihak pengguna barang. Klik panah lanjutkan untuk prosedur pada pengguna barang. Yang dimaksud dengan pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan BUMN antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu berakhir, BUMN diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Pinjam pakai, baik itu oleh pengelola barang atau pengguna barang, memiliki prosedur masing-masing yang berbeda satu sama lain. Klik pada masing-masing prosedur untuk melihat penjelasan alurnya. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai oleh pengelola barang. Berikut ini adalah prosedur pinjam pakai oleh pengguna barang. Dalam penggunaan BUMN, terdapat juga bentuk kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BUMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan dilakukan karena beberapa hal, yaitu untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara, meningkatkan penerimaan negara, atau karena alasan pemeliharaan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasan dari kerjasama pemanfaatan. Berikut ini adalah jangka waktu kerjasama pemanfaatan. Berikut ini adalah prosedur kerjasama pemanfaatan. Bangun guna serah adalah pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah jangka waktu berakhir. Sedangkan BSG atau bangun seraguna adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasannya. Subjek dan objek dari BGS dan BSG adalah tanah yang berada pada pengelola barang atau tanah yang berada pada pengguna barang, namun harus diserahkan terlebih dahulu kepada pengelola barang. Berikut adalah ketentuan umum dari BGS dan BSG. Kerjasama pemanfaatan infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama ini dilakukan disebabkan beberapa hal, diantaranya untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah karena tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur atau karena memang masuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan. Klik masing-masing tombol untuk melihat penjelasan dari kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Berikut ini adalah jangka waktu kerjasama infrastruktur. Berikut adalah ketentuan umum dari kerjasama infrastruktur.